Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang kita rasakan, sehingga Allah mengatakan in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Andaikan saja lautan menjadi tintanya dan ranting-ranting yang ada di dunia ini menjadi penanya untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan mampu. Nikmat yang telah Allah berikan hanya mampu, hanya patut. Nikmat yang Allah berikan hanya patut kita syukuri dengan menjalankan segala perintahnya dan senantiasa berusaha menjauhi segala larangan. Salat dan salam terpulang kita hadiahkan kepada junjungan alam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Anak Ustaz, sebelumnya bertemu kembali dengan Ustaz dalam pertemuan yang ke-8 yang membahas tentang bab 4 tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita awali dengan niatkan sejak menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ditambahkan ilmu kita dari setiap pembelajaran yang kita pelajari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ustaz telah membahas tentang bab ketiga, yaitu sifat-sifat Allah yang 4. Mudah-mudahan kita senantiasa rendah hati ketika Allah memberikan amanah dengan diberikannya kita ilmu pengetahuan, dan juga senantiasa bisa mengintrospeksi diri, juga bisa mawas diri atas segala perilaku, tingkah laku, ucapan kita, dengan meyakini bahwasannya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kita perbuat di dunia ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di dalam rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani sifat-sifat yang ada pada malaikat akan membawa kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita anak-anak yang soleh dan solehah. Meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib bagi setiap mukmin, karena erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini berarti percaya atau yakin kepada adanya malaikat yang menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada yang gaib merupakan salah satu
ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebahagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meriwayatkan di dalam hadis yang panjang, yang hadis ini berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang Ustaz akan bacakan potongan hadisnya. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, dan percaya kepada adanya hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwasannya malaikat-malaikat yang telah Allah ciptakan itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui apa saja tugas-tugas malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu malaikat. Diciptakannya malaikat-malaikat semata-mata untuk mengabdi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak dilaksanakannya. Beda halnya dengan manusia. Ada manusia yang taat, ada manusia yang lalai. Ada manusia yang kadang taat, kadang pula lalai. Dan ada manusia yang tidak pernah sama sekali taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat, jika malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk tasbih, maka dia tidak akan melakukan hal yang lain selain tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, seberapa banyak malaikat yang telah Allah ciptakan? Jumlah malaikat yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhan
sekian banyak jumlah malaikat, setiap mukmin, setiap umat muslim, umat Islam hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat saja. Dari sekian ribu, miliar, triliun, Allah a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui 10 malaikat. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu kepada para nabi yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki dan menurunkan hujan. Jadi setiap rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini sampai detik ini belum melaksanakan tugasnya. Karena malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika kiamat datang. Ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala, maka alam semesta ini akan luluh lantak hancur yang disebut dengan hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil. Malaikat Israil ini tugasnya mencabut seluruh nyawa makhluk Allah, termasuk manusia. Jika Allah memerintahkan kepada malaikat Israil untuk mencabut nyawa seorang, maka malaikat Israil akan mencabut nyawanya. Jadi tugas malaikat Israil dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang terus berlanjut tugasnya mencabut nyawa manusia dan nyawa-nyawa makhluk hidup yang telah Allah ciptakan. Yang kelima adalah malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini mencatat amal baik setiap manusia. Maka apabila antum melakukan perbuatan yang baik, tidak ada satupun perbuatan yang baik yang akan dilakukan terlepas dari catatan malaikat Raqib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan yang baik yang kita lakukan, maka akan Allah balas dengan kebaikan. Dan sebaliknya, seburuk apapun, sekecil apapun perbuatan maksiat pada Allah yang akan lakukan, maka akan Allah balas dan akan dicatat. Siapa yang mencatatnya? Adalah malaikat. Yang keenam yang harus kita ketahui adalah malaikat Atid. Malaikat Atid senantiasa mencatat perbuatan amal buruk dengan catatan sudah dilakukan. Bedanya kalau malaikat Raqib itu baru niat saja sudah dicatat pahalanya oleh malaikat Raqib. Baru niat, belum dilaksanakan perbuatan baik itu sudah dicatat oleh malaikat Raqib sebagai amal kebaikan. Sedangkan malaikat Atid apabila baru niat saja untuk melakukan hal yang buruk, perbuatan yang maksiat, maka belum dicatat oleh malaikat Atid. Tapi apabila setelah kita niatkan lalu kita dilakukan perbuatan yang buruk tadi, barulah malaikat Atid akan mencatat setiap perbuatan buruk yang kita lakukan. Maka hati-hati ketika kita melakukan perbuatan yang baik, tidak perlu orang lain tahu karena malaikat Raqib senantiasa mencatatnya. Dan ketika antum melakukan perbuatan yang jahat, yang buruk, jangan antum tutup-tutupi karena malaikat Atid akan senantiasa ada di samping kiri antum mencatat setiap perbuatan yang buruk. Yang ketujuh, malaikat yang wajib kita ketahui adalah malaikat Munkar. Malaikat
manusia di alam kubur. Ini berdua, malaikat yang nomor 8 yaitu malaikat nakir. Jadi ketika antum nanti sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikuburkan oleh orang-orang yang menyelenggarakan penguburannya, 7 langkah orang yang mengantarkan antum di kuburan itu meninggalkan kuburan, malaikat Munkar dan Nakir akan datang menghampiri antum semua. Dan dia akan bertanya, "Man rabbuka?" Suasana pertanyaan. Siapakah Tuhan kamu? Jika antum banyak melakukan perbuatan yang baik selagi di dunia, maka antum akan mampu menjawab. Tapi jika antum banyak berbuat maksiat di muka bumi ini, niscaya antum tidak akan mampu menjawab. Ketika tidak mampu kita menjawabnya, maka malaikat Munkar dan Nakir akan memukul kepala kita sampai dengan 7 lapis bumi. Kita melesat saking kuatnya malaikat Munkar dan Nakir memukul kepala kita apabila tidak bisa menjawab apa yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tersebut. Masya Allah. Maka berbanyaklah amal ibadah, hindarilah perbuatan maksiat, agar ketika aku ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur bisa menjawab pertanyaan sehingga kita merasakan nikmatnya dalam kubur. Alam kubur sempit, gelapnya luar biasa. Yang mampu menerangi alam kubur adalah bacaan Al-Quran. Karena Ustaz, untuk itu antum senantiasa berbanyak baca Al-Quran, berbanyak amal yang baik, hindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Yang ke-9 adalah malaikat Malik, penjaga apinya. Malaikat Malik ini mukanya sangat seram sekali karena dia menjaga Al-Quran. Saking seramnya kita tidak akan mampu melihat wajahnya, ketakutan kita. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, malaikat yang paling baik, malaikat yang paling ramah, malaikat yang paling sopan santun adalah malaikat penjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tugas-tugas malaikat yang antum harus ketahui sehingga bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, sehingga kita bisa banyak berbuat amal baik untuk bekal di hari akhirat nanti. Selanjutnya Ustaz akan menyampaikan tentang sifat-sifat malaikat. Jadi yang pertama, sifat malaikat selalu taat dan tidak pernah menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia. Yang kedua, sifat malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Tidak ada malaikat yang laki-laki maupun tidak ada malaikat perempuan. Yang ketiga, sifat malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang keempat, malaikat senantiasa bertasbih. Yang kelima, malaikat diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai perintahnya, mampu berubah wujud seperti apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat tidak pernah bohong seperti kebanyakan manusia pada saat ini. Yang ketujuh, walaupun malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak pernah bohong, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malaikat selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, banyak melakukan maksiat di muka bumi ini, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi
tidak, tapi kita jarang sekali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, malaikat tidak melahirkan maupun tidak dilahirkan. Lalu poin terakhir, setelah kita mempelajari tentang malaikat, tentang sifat malaikat, maka kita harus mengambil hikmah yang telah kita pelajari ini. Hikmah yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus meningkatkan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang berperan. Yang keempat, kita harus meneladani ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmah yang harus kita ambil adalah kita jangan pernah sombong, karena malaikat saja tidak memiliki dosa, tidak pernah menentang kepada Allah. Tapi malaikat senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya malaikat tidak memiliki sifat sombong. Yang selanjutnya, mengingat bahwasanya setiap amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk. Yang selanjutnya, kita berusaha bersabar dalam menghadapi setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya ketika Allah mencoba kita, Allah ingin meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan sampai kita lupa setiap ibadah yang kita lakukan, ibadah mahdhuf maupun ibadah ghair mahdhuf, hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya iyyaka na'budu, hanya kepada Allah lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia, selama ketika kita menghadapi sakaratul maut, selama ketika kita di dalam kubur, dan selama ketika kita di yaumul hisab, pertimbangan amal baik dan buruk, dan akhirnya kita bermuara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikum jami'an. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari mempelajari iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah, itu hanya semata-mata kekurangan yang kita miliki. Tutup dengan bacaan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum